Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih tabarruk dari kitab Khulasah Nuril Yaqin karangan Al-Ustadzul Alim wa Syekhul Kamil Umar Abdul Jabbar. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Keputusan Rasulullah di antara orang Quraisy ketika meletakkan hajar aswad. Fil khamisa wa thalathin min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bah wa jaddadat bina'aha. Pada waktu Rasulullah, Nabi Muhammad umur ke-35 tahun, orang-orang Quraisy merobohkan Ka'bah dan memperbarui bangunannya. Jadi ketika Nabi Muhammad umur 35 tahun, ini Ka'bah ada renovasi, ya, dibongkar, kemudian dibangun kembali. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Dan Rasulullah bergabung bersama orang-orang Quraisy di dalam merenovasi Ka'bah. Wa kana yahmilul hajarah ma'asyrafi Quraisyin. Rasulullah juga ikut mengangkut batu bersama para pemuka orang Quraisy. Jadi Rasulullah juga ikut terjun membangun Ka'bah, ya, mengangkat batu, ya. Ini Rasulullah ini tidak sungkan-sungkan untuk ikut bekerja. Wa ma'ahu ammuhul Abbas, termasuk bersama beliau pamannya yaitu Sidina Abbas. Sidina Abbas juga ikut membangun Ka'bah, ya, bersama orang-orang Quraisy. Waqtalafat Quraisyun fi man yad'ul hajar aswad makanah. Setelah selesai pembangunan Ka'bah, maka orang Quraisy ini berbeda pendapat, ya, berebut siapa yang akan meletakkan hajar aswad kembali ke tempatnya. Jadi ketika selesai pembangunan Ka'bah, tadi kan hajar aswad dipindah. Nah, mau ditempatkan lagi ke tempatnya, itu rebutannya. Ini yang paling pantas dari grup kami. Kata yang satu, ya dari grup kami, ya. Akhirnya berebut. Tsumma tafaqu ala ayyakunal hakamu awwala dakhilin minal masjid. Sampai akhirnya ini sampai akan terjadi pertikaian, ya. Pama Madura itu hampir terjadi carok, ya. Karena berebut siapa yang mau memindahkan hajar aswad. Dari kelompoknya siapa? Pama di sini dari kelompok Belau, dari kelompok Pujo, ya, dari kelompok Sengenepan, saling berebut. Akhirnya diputuskan, udah jangan bertengkar. Besok pagi siapa yang masuk masjid duluan, itu dia yang meletakkan, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Fakana awwala dakhilin Rasulullah. Maka yang masuk masjid pertama adalah Rasulullah.
farihat Quraisyun bihi. Orang Quraisy bergembira. Wah, siapa yang pertama masuk masjid? Muhammad. Oh, ya udah syukur. Untung. Saya setuju kalau Muhammad. Wa qalu radina bil amin. Dan mereka berkata, ya kita kalau begini nerima bil amin karena Muhammadnya orang terpercaya ya. Jadi Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu mulai kecil, mulai anak-anak, mulai remaja, gak pernah berbohong sama sekali. Ya. Selalu ucapannya ini jujur, ya. Sesuai dengan kenyataan. Sehingga terkenal sudah. Rasulullah dapat dipercaya. Maka ketika Rasulullah yang pertama masuk masjid, orang-orang Quraisy tahu, mereka bergembira. Ya udah, kalau gitu saya setuju kalau Muhammad ya. Radina bil amin. Kami ridho kalau nanti yang memutuskan, yang meletakkan Hajar Aswad adalah Muhammad. Ya katanya orang Quraisy. Fawadu'al hajra firidain. Akhirnya oleh Rasulullah, Hajar Aswad itu diletakkan di atas selendangnya. Ya, jadi selendangnya Rasulullah ini ya dibeber gini ya, dibeber ya. Jadi umpama Hajar Aswad mana Ren? Nah, umpama ini Hajar Aswad ya. Coba buka dikit ibu-ibu. Anggap ini Hajar Aswad ya. Nah, jadi oleh Rasulullah Hajar Aswad diletakkan di selendangnya. Setelah itu ternyata wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika bi tarafin minar rida. Akhirnya oleh Rasulullah ya setelah Hajar Aswad diletakkan di selendangnya ini, setiap pemimpin suku Quraisy, umpama di sini ya, ayo yang mewakili Badak Laut Hopi megang sini. Rokib mewakili Kampung Pujo megang sini ya. Pak RT mewakili Kampung Jati megang sini ya. Pak Nur Huda mewakili Kampung Mordojo megang sini ya. Jadi semua kepala suku ini megang surbannya Rasulullah, megang selendangnya Rasulullah. Ayo diangkat ya bersama-sama. Diangkat mendekati Ka'bah. Tsumma amarakum biraf'i. Oleh Rasulullah kemudian diminta untuk diangkat. Monggo diangkat bersama. Falamma wasalu biki ila maudi'iki akhadar Rasul biyadis syarifah. Setelah sampai dekat Ka'bah, tempat yang dulu ada di sini, Hajar Aswad, oleh Rasulullah diangkat ya. Diangkat dengan tangan beliau yang mulia biyadis syarifah ke tempatnya. Rasulullah yang meletakkan ke tempatnya. Fazalal khilaf bihukmi, maka hilanglah pertikaian, perdebatan dan perselisihan dengan keputusan Rasulullah. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikri, dan orang-orang Quraisy ini takjub ya, kagum kepada keputusan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Geleng-geleng kepala semua. Waduh. Luar biasa Muhammad. Jadi semuanya sama-sama bisa mengangkat Hajar Aswad. Ini ya kecerdasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang para utusan itu di antara sifatnya adalah fatona yang cerdas luar biasa. Maka semuanya angkat topi. Ya, bukan pakai topi orang Quraisy enggak. Angkat topi itu istilahnya kagum. Ya. Kagum kepada Rasulullah. Tidak salah kita ya. Tidak salah kalau Muhammad yang memimpin. Ini masih muda. Umur berapa Nabi Muhammad? Umur 35 tahun. Ya. Sudah demikian mengagumkan bijaksananya beliau. Ya. Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh kembangnya Rasulullah. Ishtahar Rasulullah sallallahu baina qaumi bi jam'il khisalil mahmudah. Coba ada tutup kembali. Rasulullah terkenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji ya. Jadi Rasulullah itu sudah terkenal di kalangan masyarakat, sifatnya itu sifat-sifat terpuji ya. Enggak punya sifat kekurangan. Kasidiki, kayak jujur ya. Jadi Rasulullah tidak pernah sama sekali
itu punya sifat dusta. Ya. Karena apa? Sifat dusta itu sifat yang sangat jelek. Ya. Kemudian wal amanah, bisa dipercaya. Ya. Jadi ketika rampasan perang itu dibagi. Rasulullah tidak pernah berkhianat ya, atau korupsi ya, tidak pernah. Jadi Rasul itu amanah. Ya. Amanah sangat dapat dipercaya. Wal hilmi dan sabar. Ya. Hilmi ini maknanya kuat menahan marah. Ya. Menahan marah Rasulullah itu kuat. Ya. Sering Rasulullah itu ketika buka pintunya, di depan pintunya ini ada kotoran unta. Umpama sekarang teledong. Ya. Gimana umpama kita pagi hari ada teledong di depan pintu rumah kita. Marah apa enggak? Marah. Satu kali sudah marah. Siapa ini kurang ajar ya. Seperti itu. Apalagi dua kali, awas nanti tak intip. Kalau sampai ketemu orangnya tak kelepang ya. Tanda saya ya, tak lepas. Rasulullah enggak. Pagi ada kotoran unta, udah disapu. Kemudian apa lagi? Besoknya ada lagi disapu ya, seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wal haya dan palu. Rasulullah sangat pemalu ya. Jadi sifat Rasulullah itu malu. Malu yang mau berbuat jelek. Wa tawaddu dan rendah hati ya. Bukan rendah diri Rasulullah, rendah hati, tidak sombong ya. Seperti itu. Hatta laqabuh bil amin, sehingga orang-orang Quraisy memberikan gelar al-amin, Muhammad yang dapat dipercaya. Insyaallah tentang ini sifat-sifat Rasulullah masih ada beberapa, ada 4 poin, kita lanjutkan besok pagi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca sejarah Rasulullah kelak mendapatkan syafaat beliau. Barang siapa membaca sejarah seorang tokoh, maka kelak akan mendapatkan syafaatnya. Apalagi ini yang dibaca tokohnya para tokoh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kulli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nagi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal amwali muqtahami.